Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Wulandari selaku MC dan moderator pada acara Tanya Jawab Calon Ketua OSIS SMA Negeri 106 Jakarta periode 2021-2022. Hari ini tanggal 4 Oktober 2021. Selanjutnya akan dipanggilkan para calon ketua OSIS periode 2021-2022. Nomor urut 1, Nandio Al-Harith. Nomor urut 2, Abdul Zikri Wahyu Ma'rifat. Nomor urut 3, Johannes Rian. Nomor urut 4, Muhammad Gumilang Surya Wijaya. Nomor urut 5, Azara Lilis Nabila. Nomor urut 6, Vivi Anandita Suhendra. Terakhir, nomor urut 7, Tasnim Rasya Kusuma. Demi kelancaran acara tanya jawab pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin diharapkan berdiri. Ada sambutan dari Ketua MPK periode 2020-2021, Wiratama. Kepada Kak Wira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 106 Jakarta, Bapak Dr. Andes Ridwan Taufik MPD beserta jajaran,
Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 106 Jakarta. Yang kami hormati peserta didik SMA Negeri 106 Jakarta. Dan tentunya yang kami banggakan rekan-rekan para calon ketua OSIS SMA Negeri 106 Jakarta periode 2021-2022. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya. Pada hari ini kita dapat menghadiri sekaligus mengikuti dari kegiatan rangkaian debat mengenai mosi dari pemilihan calon ketua OSIS periode 2021-2022. Kami dari MPK tentunya sangat berbahagia beserta OSIS karena regenerasi dari kegiatan dan juga organisasi di OSIS maupun di MPK terus berlanjut walaupun pada masa pandemi COVID-19. Kami berharap ke depannya dalam kepemimpinan ke depan adanya progresivitas baru, adanya inovasi baru dalam OSIS MPK yang tentunya akan mengharumkan nama SMA Negeri 106 Jakarta ke depan yang lebih baik. Terakhir, kami juga ingin menyampaikan bahwasanya sinergitas dan komunikasi antar OSIS MPK, peserta didik, Bapak Ibu Dewan Guru, termasuk dalam hal ini ialah pihak sekolah, sangat harus lebih kita kembangkan ke depan. Baiklah, demikianlah sambutan dari saya sebagai Ketua MPK periode 2020-2021. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 106 Jakarta, Bapak Dedi Supriyadi MPD. Kepada Pak Dedi dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, Bapak ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksanaan seleksi OSIS SMA Negeri 106 Jakarta. Dalam hal ini adalah MPK baru ya, yang melaksanakan teknis seleksi. Dan juga Bapak menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh katakanlah alumni MPK Negeri 106 Jakarta. Yang Bapak kenal di sini ada Gira, siapa lagi? Gira ya, Amel dan yang lainnya yang tidak bisa Bapak sebutkan. Baik anak-anak, kaitan dengan seleksi OSIS, Bapak percaya dari tahun ke tahun MPK itu berusaha sekuat tenaga untuk mencari calon pengurus OSIS atau mungkin lebih fokus pada ketua OSIS yang punya kompetensi dalam rangka untuk membangun organisasi, ya, organisasi OSIS dan MPK di 106, ya, supaya kegiatan di 106 ini banyak aktivitasnya, ya. Dulu Bapak juga di OSIS selalu ditantang oleh sekolah, bikin apa, jangan jadi beban kalau ada hal seperti itu, tapi jadi semacam tantangan penasaran, bisa nggak saya kerjakan. Dan yang paling penting di dalam organisasi, Bapak selalu mengingatkan pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, bahwa ada kata-kata kunci kita dalam organisasi. 1, komunikasi. 2, koordinasi. Maka akan ditemukan solusi. Ya, debat-debat dan lain sebagainya, rapat-rapat itu bagus. Ya, Bapak juga di sini di kesiswaan. Bapak Ibu guru selalu menyampaikan saran-saran ke kami, ke tim manajemen, terutama misalkan ke kesiswaan. Itu bagus menurut Bapak. Kenapa? Karena SMA Negeri 106 Jakarta bukan milik perorangan, milik kita semua, milik kalian juga semua. Jadi boleh usul, ya, usul yang positif. Misalnya kemarin ada satu contoh kegiatan dilakukan oleh SKPK. Pak, saya kan PJJ nih, terus nggak ketemu. Kami mau buat berbagai kegiatan virtual ya. Apa namanya? Bukan seminar. Ya, kegiatan yang terkait dengan PJJ lah ya. Waktu pertama itu Bapak terkesan sekali, judulnya mengelola atau manajemen psikologi kondisi anak saat pandemi. Dan ketika Bapak ikut, yang daftar itu ada dari Papua ya. Bahkan Bapak yang masih terkesan itu ada bapak-bapak umurnya 56 tahun dari Bandung.
nanya ke anak-anak ke tim OSIS, ini kalau saya stres gimana cara mengelolanya gitu ya. Ya artinya apa? Artinya ini satu konsep yang tepat sekali. Nah Bapak ingin nanti ke depan pun ya para calon ketua OSIS atau pengurus OSIS sama aja sebenarnya, mau inti mau bagian divisi sama. Karena apa? Ketika bekerja kita bersama-sama harus mengorganisasi. Ya ketua nggak bisa jalan kalau nggak ada anggota. Pun demikian anggota nggak bisa terkoordinasi kalau tidak ada ketua. Jadi jangan merasa lebih dari yang lain, sama aja. Cuman perannya aja yang berbeda. Ya. Dan terakhir Bapak Titip sekali lagi untuk tim seleksi dari FPK dalam hal ini perwakilan, kalian harus objektif betul. Jangan terpengaruh oleh penilaian subjektif ya, supaya nanti hasil dari seleksi ini mampu memunculkan anak yang memang kompetisinya bagus ya, baik secara pribadian, syukur-syukur juga diimbangi dengan nilai-nilai pengetahuannya. Dan satu lagi, sekarang ketua OSIS dan juga ketua FPK menjadi jaminan kartu truk atau karpet merah masuk ke perguruan tinggi negeri, terutama di IPB. Ya, kemarin kita sudah bukan mendaftarkan, dan memang ketua FPK punya hak, punya kartu. Ya, kartu truk, kartu yang bisa menentukan kamu ke IPB gak dites langsung masuk. Ya, itu seperti itu. Jadi silakan, ini menjadi kompetisi bagi kalian untuk menentukan yang terbaik menjadi ketua. Bukan berarti yang lain tidak baik, enggak. Tapi selalu yang baik ada yang terbaik. Ya, Bapak kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada panitia semua, jajarannya semua, dan Bapak yakin semua seleksi melalui tahapan yang bagus, ya, objektif, dan anak-anak yang nanti terpilih menjadi ketua OSIS semuanya sama. Artinya begini, jangan merasa lebih. Kebetulan aja Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT memberikan tugas yang berbeda. Si Anu jadi apa, apa. Ya, saya kira itu. Dan jangan juga tidak memanfaatkan, karena Bapak merasakan sendiri. Dulu Bapak dari SMP ikut OSIS merasakan sendiri, minimal bisa ngomong. Ya, sekarang kalau kerja nggak ngomong nggak berhasil. Ya. Dan satu lagi, minimal kita bisa terbiasa mengatur orang. Isi kepala itu berbeda-beda. Bagaimana ketua bisa menyatukan menjadi satu energi yang sama menuju visi misi OSIS SMA Negeri 106 Jakarta. Itu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab dimulai. Saya akan membacakan tata tertib yang harus ditaati hadirin selama sesi tanya jawab berlangsung. Pertama, hadirin dilarang melakukan keributan selama sesi tanya jawab berlangsung. Kedua, masing-masing dari perwakilan angkatan diperkenankan untuk memberikan satu pertanyaan kepada para calon ketua OSIS. Ketiga, akan diberikan waktu 15 detik untuk perwakilan angkatan bertanya, serta akan diberikan waktu 30 detik bagi para calon untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. Keempat, apabila waktu yang diberikan untuk bertanya atau menjawab masih tersedia, tetapi pertanyaan atau jawaban sudah selesai dibacakan, para perwakilan diperkenankan untuk berkata cukup agar waktu bertanya dan menjawab dapat dihentikan. Keenam, pada saat para calon menjawab pertanyaan yang telah diajukan, para perwakilan tidak diperkenankan untuk menginterupsi atau menyela jawaban dari calon ketua OSIS. Terima kasih. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan segera dimulai. Pertanyaan pertama akan diajukan oleh perwakilan angkatan 10 IPA. Kepada Naura Amelia dipersilakan. Beserta keyakinan kakak untuk visi, misi, dan program kerja kakak dapat terwujud dalam masa jabatan kakak, dan apa alasannya? Cukup. Kepada Naura Amelia selaku perwakilan angkatan dari kelas 10 IPA. Selanjutnya, para calon diperbolehkan untuk menjawab dengan cara mengangkat tangan jika sudah dipersilakan. Silakan mengangkat tangan. Nomor urut 2, Abdul Zikri. Warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Rizky Umarifan. Saya calon ketua OSIS nomor urut 2. Untuk berapa persen visi misi yang akan saya kemungkinan akan berjalan? Saya yakin 100% karena visi misi yang saya buat adalah termasuk visi misi yang terus dijalankan, dan itu merupakan tujuan saya yang tentunya saya ingin kerjakan dalam masa periode saya nanti. Terima kasih. Cukup. Dipersilakan kepada calon ketua OSIS berikutnya. Angkat tangan. Azara Rilis nomor urut 5. Dipersilakan. Baiknya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Naura Kamelia, perwakilan dari kelas 10 IPA. Saya yakin 100% akan visi, misi, serta program kerja saya, karena sebelumnya saya telah melakukan analisis dan juga saya juga merasa bahwa program kerja saya ini dapat direalisasikan ke depannya di SMA Negeri 106 Jakarta. Terima kasih. Ketua OSIS nomor urut 5, selanjutnya diperbolehkan untuk mengangkat tangan. Ibu Andina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Naura Kamelia atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab bahwa saya yakin 100% atas visi, misi, dan program kerja saya, karena visi, misi, dan program kerja saya ini dilandasi dengan kepercayaan diri dan juga keoptimisan. Selain itu, saya juga sudah merencanakan dengan matang tentang visi, misi, dan program kerja saya yang akan bermanfaat bagi warga SMA Negeri 106 Jakarta. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari nomor urut 6, Siti. Selanjutnya, jika ada yang ingin mengangkat tangan, dipersilakan. Muhammad Gumilang nomor urut 4. Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gumilang Suryawijaya dari nomor urut 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Naura Kamelia. Berapa yakin saya dalam visi misi saya? Saya yakin 100% dapat jalankan visi misi saya dalam kondisi seperti ini, karena sebelumnya visi misi saya ini sudah saya pikirkan secara detail dan mendalam, dan pastinya dapat dijalankan dengan sesuainya. Terima kasih. Selanjutnya, jika ada yang ingin mengangkat tangan, diperbolehkan. Nomor urut 1, Nadio, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Naura Kamelia. Izin menjawab atas pertanyaannya. Untuk seberapa persen keyakinan saya visi saya dapat berjalan? Saya yakin banget 100%. Dikarenakan sebelum saya membuat visi-misi serta program kerja saya sudah melakukan research tentang minat siswa-siswi 106 sendiri, dan saya sangat yakin itu bisa berjalan karena visi-misi serta program kerja saya sangat bisa mengembangkan bakat dan minat siswa-siswi. Terima kasih. Selanjutnya, jika ada yang ingin mengangkat tangan, dipersilahkan. Yohanes Ria nomor urut 3, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonas Ria dari calon nomor urut 3. Terima kasih pertanyaan atas Naura. Sebesar apa visi, misi, dan program saya dapat terlaksanakan? Yaitu sebesar 100%, karena saya telah merencanakan dengan matang bagaimana program, visi, dan misi saya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih atas kandidat nomor urut 3. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada nomor urut 7 untuk menjawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Naura Kamelia atas pertanyaannya. Saya yakin visi misi dan program kerja saya akan terlaksana sebesar 100%. Karena sebelum membuat visi misi dan program kerja saya ini, saya sudah melakukan beberapa survei dan saya sudah memikirkan dengan sangat matang. Terima kasih atas jawaban dari kandidat nomor urut 7, Tasnim. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu pertanyaan dari perwakilan angkatan kelas 10 IPS. Kepada Indira Salsabila, dipersilahkan. Bagaimana yang kita tahu, OSIS merupakan penegak tata tertib di sekolah. Bagaimana tanggapan serta tindakan Anda terhadap anggota OSIS itu sendiri yang melanggar tata tertib itu? Sekian, terima kasih. Cukup. Terima kasih kepada Indira Salsabila dari perwakilan kelas 10 IPS. Selanjutnya, jika saya akan menunjuk yang akan menjawab terlebih dahulu, para calon kandidat nomor urut 7, dipersilakan.
Terima kasih kepada Saudari Indira atas pertanyaannya. Izin menjawab, jika ada anggota OSIS yang melanggar tata tertib sekolah, kita akan berikan sanksi yang sama yang lain, jadi tidak membeda-bedakan. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Selanjutnya saya akan melanjutkan kepada kandidat nomor urut 6, Vivi Anandita, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab atas pertanyaan dari Saudari Indira. Menurut saya, jika ada salah satu anggota OSIS yang tidak mematuhi tata tertib, harus diberikan sanksi serta hukuman yang sama dengan anggota yang lainnya, karena untuk peraturan sekolah sendiri itu harus diikuti oleh semua warga SMA Negeri Selatan Jakarta. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat calon nomor urut 6, Vivi. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada kandidat nomor urut 5, Azara Rilis, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Indira Salsabila atas pertanyaannya. Izin menjawab. Tanggapan saya, apabila ada anggota OSIS yang juga melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada di sekolah, pastinya kita juga akan memberikan sanksi yang sama, karena seperti yang dibilang tadi, peraturan di sekolah itu harus dilaksanakan oleh seluruh warga SMA Negeri 106 Jakarta, dan kita juga pasti akan memberitahukan kepada orang tersebut bagaimana sosok OSIS yang seharusnya, bagaimana cara kita agar jadi simbol atau ya simbol untuk terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada calon ketua OSIS nomor urut 4, Muhammad Gulmilang Surya Wijaya, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon nomor urut 4 akan menanggapi pertanyaan dari Indira Salsabila tadi. Bagaimana tanggapan OSIS misalkan ada bawahannya yang melanggar tata tertib sekolah? Tentunya OSIS juga merupakan bagian dari sekolah tersebut, dan pastinya apabila ada yang melanggar nanti akan dikenakan sanksi atau hukuman yang sama yang sesuai dengan peraturan sekolah itu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 4. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada calon ketua OSIS nomor urut 3, Yohanes Rian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon nomor urut 3 ingin menanggapi atas pertanyaan dari Indira. Menurut saya anggota OSIS yang melakukan kesalahan harus dapat hukuman dan sanksi yang sama, karena OSIS merupakan salah satu indikator dari semua warga sekolah yang dimana harus membawa nama baik sebagai contoh yang baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada calon nomor urut 2, Abdul Zikri, dipersilakan menjawab. Ya, saya Abdul Zikri Marifat, calon nomor urut 2. Tanggapan saya adalah dia berhak untuk mendapatkan hukuman atau sanksi yang sama, karena pada dasarnya OSIS itu terdiri dari anggotanya para siswa, dan sebagai siswa juga harus yang namanya menaati peraturan yang ada di sekolah. Terima kasih. Cukup. Terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 2, Abdul Zikri. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada calon ketua OSIS nomor urut 1, Nandio Al-Harith, dipersilakan. Saya Nandio, izin menjawab pertanyaan dari saudara Indira. Bila ada anggota OSIS yang melanggar peraturan, tentu kami akan menindaklanjuti sama dengan siswa-siswa yang lain, karena biar bagaimanapun dia OSIS, tapi dia tetap bagian dari siswa-siswi SMA 106 Jakarta. Lalu sebaiknya kita evaluasi kesalahan dia, karena sebagaimana OSIS itu jadi cerminan siswa-siswa tauladan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi pertanyaan dari perwakilan angkatan kelas 11 IPA, dipersilakan Anastasia Puspanegara. Dilihat dari visi dan misi serta proker kalian yang sudah kalian siapkan, banyak yang menjanjikan dan meyakinkan. Apabila sekolah ingin mewujudkan dan bahkan memfasilitasi salah satu proker yang ditunjukkan, kira-kira proker mana yang akan kalian fokuskan supaya dijalani dengan sungguh-sungguh dan kemungkinan untuk gagal pun kecil? Terima kasih kepada Anastasia Puspanegara selaku perwakilan angkatan dari kelas 11 IPA. Selanjutnya
Saya akan menunjuk siapa yang akan menjawab terlebih dahulu. Nomor urut 2, Abdul Zikri, dipersilakan. Oke, saya Abdul Zikri Marifat, calon nomor urut 2. Saya akan jawab. Proker mana yang bakal saya prioritaskan untuk nanti saya kerjakan, yaitu proker saya nomor 2, yaitu konten kreatif 106, yang dimana proker ini berfokus pada media sosial seperti TikTok. Ini bisa memungkinkan, diharapkan dapat menginovasi para siswa SMA Negeri 106 Jakarta untuk terus berkreativitas dalam membuat konten-konten yang dapat menaikkan nama baik SMA Negeri 106 Jakarta. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor urut 2. Selanjutnya saya akan lanjutkan kepada calon nomor urut 5 untuk menjawab. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kandidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Riri sebagai kandidat nomor urut 5. Izin menjawab pertanyaan dari Anastasia sebagai perwakilan dari kelas 11 Pak. Program kerja yang saya unggulkan adalah Sekrenam atau Seni Kreatif 106 karena pada Sekrenam ini saya mengedepankan bidang kesenian yang mana sebelumnya belum begitu tercover ya oleh kita semua. Jadi saya bantu orang-orang yang mana punya kreativitas dan belum. Terima kasih kepada calon nomor urut 5. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada calon nomor urut 3 untuk menjawab. Johannes Rian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kandidat nomor 3. Izin menjawab pertanyaan dari Anastasia. Untuk proker yang saya unggulkan yaitu Edukasi MKR 106, yang dimana acara ini merupakan acara yang terdiri dari beberapa lomba, yaitu lomba akademik maupun non akademik yang disertai dengan penampilan oleh beberapa ekspert. Terima kasih. Terima kasih kepada calon kandidat nomor urut 3, Johannes Rian. Selanjutnya saya akan menunjuk nomor urut 6, Vivi Anandita Suhendra, dipersilahkan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Anastasia atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab bahwa program kerja unggulan saya adalah Career and Future. Karena dalam program kerja ini, kita dapat memberikan arahan serta gambaran kepada para siswa SMA Negeri 106 Jakarta mengenai karir dan masa depan mereka ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Vivi Anandita selaku calon ketua OSIS nomor urut 6. Selanjutnya saya akan melanjutkan kepada calon nomor urut 1, Nandio Al-Haris, dipersilahkan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandio, izin menjawab pertanyaan dari saudara Anastasia. Mengingat keadaan sekarang di masa pandemi ini kita sangat terbatas melakukan kegiatan di luar rumah, maka proker yang akan saya unggulkan yaitu Radio Sekolah 106. Selanjutnya nomor urut 7, Tasnim Prasya Kusuma, dipersilahkan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anastasia atas pertanyaannya. Izin menjawab, program kerja yang menjadi program kerja unggulan saya yaitu program kerja nomor 1, yaitu Bulan Bahasa. Di dalam program kerja ini terdapat lomba-lomba seperti puisi, pidato yang dapat meningkatkan kreativitas serta keberanian public speaking siswa. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada calon nomor urut 4, Muhammad Gumilang, dipersilahkan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anastasia. Program saya yang saya pilih itu studi banding OSIS, di mana saya dengan OSIS kami dengan sekolah lain akan mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi guna meningkatkan OSIS di masing-masing sekolahnya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari perwakilan angkatan kelas 11 IPS.
Kepada Hairul Nisa dipersilahkan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara efektif untuk menghindari tampilan bakat atau aspirasi siswa yang bisa menyinggung atau menyindir sara dan atau tidak sesuai norma sosial dan agama. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan ini untuk dijawab kepada nomor urut 1 Nadio Al-Haris, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Hairul Nisa. Izin menjawab. Untuk proper saya sendiri seperti wapres atau wajah ekspresi, jika ada siswa yang menggambar dengan unsur-unsur sara, maka sebelum kita buat propernya, kita tentukan dulu teknis-teknisnya, terus rules-nya apa aja. Jadi supaya tidak ada siswa yang melanggar atau yang menyinggung gitu-gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor urut 1 yang sudah menjawab. Selanjutnya kepada calon nomor urut 7 Tasnim Rasya Kusuma, dipersilakan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Hairul Nisa atas pertanyaannya. Izin menjawab, jika ada event yang menunjukkan bakat dan yang seperti disampaikan tadi, sebelumnya itu kita akan menyampaikan peraturannya yang tidak boleh mengandung sara dan lain-lain. Jadi peserta sudah jika ada yang membuat poster mengandung sara akan kita didiskualifikasi. Terima kasih. Terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 7 Tasnim Rasya Kusuma. Selanjutnya dilanjutkan oleh calon ketua OSIS nomor urut 4 Muhammad Gumilang Suryawijaya, dipersilahkan menjawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari calon nomor urut 4 akan menjawab pertanyaan dari Hairul Nisa, yang dimana tadi ada yang broker-broker yang mengandung unsur sara. Ya, sebelumnya kita pasti udah membuat broker itu harus dipikirkan dulu bagaimana cara menjalankan brokernya. Dan apabila ada yang melanggar broker itu, pasti akan dikenakan hukuman atau sanksi yang semestinya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada nomor urut 6 Vivi Anandita, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Hairul Nisa. Jika ada event atau acara yang mengandung sara, pertama dilakukan pencegahan dengan cara memberikan tata tertib atau peraturan sebelum acaranya dimulai. Jika tidak boleh mengandung sara dan tidak boleh melanggar norma yang ada. Jika sudah terjadi, bisa dilakukan tindakan yang sesuai untuk bagi orang yang melanggarnya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari nomor urut 6 Vivi Anandita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh nomor urut 2 Abdul Zikri, dipersilahkan. Oke, saya calon ketua nomor 2, izin jawab pertanyaan Hairul Nisa. Tentunya sebelum membuat proker ada yang namanya kebijakan atau namanya aturan main. Sebelum kita menjalankan proker tersebut, tentunya ada aturan yang harus disepakati oleh para siswa sebelum ikut bermain. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan diskualifikasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada nomor urut 3 Johannes Rian untuk menjawab, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari calon nomor urut 3, izin menjawab dari pertanyaan Hairul Nisa. Bagaimana cara menghindari mengenai sara di proker saya, yaitu dinding inspirasi? Yang pertama tentu saja saya akan memberi ketentuan yang dimana harus menggunakan bahasa sopan dan juga tidak boleh menyinggung sara. Jika terdapat ada kata-kata yang menyinggung sara, kami akan meninjak lanjuti lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari nomor urut 3 Johannes Rian. Selanjutnya kepada nomor urut 5 Azara Lilis Rutila, dipersilakan menjawab. Sebelumnya terima kasih kepada saudari Hairul Nisa perwakilan dari 11 IPS atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Apabila dalam proker tersebut ada peserta yang melanggar peraturan dengan cara
melibatkan SARA ataupun melanggar norma sosial, maka sudah kami pastikan bahwa sebelumnya dalam rules atau peraturan tersebut terdapat hal-hal yang dibicarakan tadi, dan juga apabila hal tersebut telah terjadi, maka mau tidak mau peserta tersebut harus menerima sanksi yang setimpal. Terima kasih. Terima kasih kepada nomor urut 5, Azara Rilis untuk jawabannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari kelas 12 IPA kepada Muhammad Beril, dipersilakan. Apa bentuk tanggung jawab Anda jika program kerja yang kalian jalani tidak terlaksanakan? Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan dari kelas 12 IPA. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban-jawaban dari para kandidat calon ketua OSIS. Kepada nomor urut 2 Abdul Zikri, dipersilakan. Oke, saya dari calon ketua OSIS nomor 2. Apa bentuk pertanggungjawabannya jika proker yang saya dari tidak terjadi? Tentunya ini bisa saja didasari oleh ketidak adanya izin dari organisasi MPK, pembina maupun kepala sekolah, dan tentunya kalau misalkan ini tidak disetujui, maka saya akan melakukan evaluasi kembali untuk membuat program saya itu bisa kemudian terlaksana di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari nomor urut 2 Abdul Zikri. Selanjutnya ada nomor urut 5 Azara Rilis Nabila, dipersilakan menjawab. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Beril Muhtada dari perwakilan kelas 12 IPA. Bentuk tanggung jawab yang akan saya lakukan adalah saya akan mengadakan program kerja atau event lainnya untuk menggantikan program kerja yang sebelumnya belum berhasil terlaksana. Nah, sebelum program kerja baru tersebut disahkan, kita harus melakukan evaluasi kenapa program kerja yang sebelumnya itu belum terlaksana, agar kedepannya program kerja tersebut dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor urut 5 Azara Lilit. Selanjutnya kepada calon nomor urut 3 Johannes Rian, dipersilakan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johannes Rian dari nomor urut 3, izin menjawab dari Saudara Beril. Bagaimana cara saya dapat terhalang proker saya itu dengan cara mengevaluasi apa saja kendala yang ada dalam proker saya, dan juga berdiskusi bagaimana cara kita dapat merealisasikan dengan cara yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor urut 3 Johannes Rian. Selanjutnya akan ada calon nomor urut 1 Nadio Al-Harits yang akan menjawab, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadio izin menjawab pertanyaan dari Saudara Beril. Bagaimana jika proker saya tidak terlaksana? Tentunya pertama-tama saya akan mengevaluasi permasalahan apa yang ada di proker saya sehingga tidak berjalan dengan semestinya atau tidak terencana. Nah, kemudian setelah dievaluasi masih tidak memungkinkan untuk berjalan, maka saya akan membuat proker baru yang lebih masuk akal dan lebih bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari nomor urut 1 Nadio. Selanjutnya akan ada jawaban dari nomor urut 7 Tasnim Rasya Kusuma, dipersilakan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Beril atas pertanyaannya. Izin menjawab, jika ada program kerja yang tidak terlaksana, pertama-tama saya akan melakukan evaluasi dan membicarakannya dengan yang lain agar kesalahan tersebut tidak terulang di event selanjutnya. Terima kasih atas jawabannya dari nomor urut 7 Tasnim Rasya Kusuma. Selanjutnya akan ada jawaban dari Muhammad Gumilang Suryawijaya nomor urut 4, dipersilakan menjawab.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gumilang dari nomor urut 4 akan menjawab dari saudara Bel. Sebelumnya pasti kita kan udah memikirkan dulu program ini apakah bisa misalkan dalam pandemi ini apakah bisa dijalankan, dan apabila ada kendala kita bisa mencari proker baru misalkan untuk mencari acara baru tersebut. Terima kasih atas jawabannya dari nomor urut 4. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari nomor urut 6. Kepada Vivi Anandita Suhendra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudara Beril. Jawaban dari saya yaitu saya ingin membahas terlebih dahulu kepada para anggota kenapa program kerja ini tidak terrealisasikan, dan jika kita sudah tahu masalah apanya, kita akan menentukan solusi lainnya dengan cara antara melanjutkan program kerja yang sudah ada atau dengan mengganti program kerja lainnya, tetapi kita harus menghindari masalah yang sudah ada pada program kerja yang tidak terrealisasikan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari nomor urut 6. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari perwakilan kelas 12 IPS Valencia Namora, dipersilahkan. Saya ingin bertanya kepada kalian, jika kalian sudah terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana tanggapan kalian ketika kalian dilarang keluarga kalian karena kalian terlalu sibuk atau alasan penting lainnya, sedangkan posisi kalian itu merupakan posisi yang sangat penting di dalam OSIS? Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari para calon ketua OSIS. Kepada nomor urut 7, Tasnim Rasya Kusuma, dipersilakan menjawab. Sebelumnya terima kasih atas kepada Kak Valen atas pertanyaannya. Izin menjawab, jika hal tersebut terjadi, sebelum saya mencalonkan menjadi ketua OSIS, saya sudah memberi pengertian kepada orang tua saya, dan jika saat saya sudah menjadi ketua OSIS orang tua saya melarang, saya akan memberi pengertian lagi kepada orang tua saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Tasnim Rasya Kusuma dari nomor urut 7. Selanjutnya akan dilanjutkan jawaban dari Nandio Al-Harits nomor urut 1, dipersilakan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandio, izin menjawab pertanyaan dari saudari Valen. Nah, jika saya sudah menjadi ketua OSIS dan dilarang oleh orang tua, maka saya akan membicarakan baik-baik karena menjadi ketua OSIS itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari nomor urut 1, Nandio. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada nomor urut 6, Vivi Anandita, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Valen terkait pertanyaannya. Jadi jika orang tua saya melarang, jika saya sudah terpilih menjadi ketua OSIS, sebelum saya menjadi OSIS, saya harus ada persetujuan dari orang tua, dan orang tua juga pasti tahu konsekuensi apa yang didapat jika kita terpilih menjadi ketua OSIS. Tetapi jika sudah terpilih dan orang tua saya tetap masih tidak mengizinkan saya akan membicarakan yang baik-baik dan mengingat tentang persetujuan awal jika saya mendaftarkan diri menjadi OSIS. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan ada jawaban dari nomor urut 2, Abdul Zikri, dipersilahkan. Oke, saya dari calon ketua OSIS nomor 2. Tentunya kalau misalkan saya terpilih menjadi ketua OSIS, hal-hal seperti itu adalah tanggung jawab saya. Dan tentunya saya juga harus menerima hal tersebut. Dan saya akan memberikan pengertian kepada orang tua saya bahwa ini merupakan tanggung jawab saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari nomor urut 2, Abdul Zikri. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari nomor urut 5, Azhara Rilis Nabila, dipersilakan menjawab. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudari Valencia Namora, perwakilan dari 12 IPS.
Tanggapan saya apabila hal tersebut terjadi adalah saya akan memberikan bukti pencapaian apa yang sudah saya dapat di OSIS, dan apabila orang tua saya masih belum setuju akan hal tersebut, maka saya akan memberikan pengertian dengan baik-baik dan menjelaskan bagaimana posisi saya di OSIS nanti, dan pastikan saya harus bertanggung jawab atas OSIS. Jadi terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Azhara Rilis selaku nomor urut 5. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari nomor urut 3, Johannes Rian, dipersilakan menjawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin izin menjawab pertanyaan dari saudari Valen. Bagaimana tanggapan saya jika orang tua saya melarang saya menjadi ketua OSIS? Tentu saya akan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa menjadi ketua OSIS itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar yang dimana saya tidak bisa menghilanginya. Jadi saya akan memberi pengertian kepada mereka dan saya yakin mereka akan mengerti keadaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari nomor urut 3, Johannes Rian. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari nomor urut 4, Muhammad Gumilang Suryawijaya, dipersilakan menjawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nomor urut 4 akan menjawab pertanyaan dari Kampung Siaran Mora, di mana kita menjadi ketua OSIS yang pastinya itu merupakan tanggung jawab yang besar dan kita harus menerima konsekuensinya. Dan apabila orang tua kita tidak setuju, kita harus bisa memberi penjelasan terlebih dahulu kepada orang tua kita, karena sebelum menjadi ketua OSIS kita sudah dipilih oleh murid-muridnya. Jadi kita harus memberi penjelasan yang jelas terlebih dahulu kepada orang tua kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selesailah sudah sesi tanya jawab pada hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara kepada acara berikutnya. Tetapi sebelum itu saya akan membacakan rules yang harus ditaati oleh para hadirin yang datang ke dalam acara hari ini. Pertama, hadirin dilarang melakukan keributan selama pernyataan berlangsung. Kedua, para calon dilarang untuk menjawab setiap pernyataan sebelum moderator memberikan pernyataan dan aba-aba untuk mempersilahkan. Ketiga, akan diberikan waktu 30 detik bagi para calon menjawab pernyataan yang diberikan. Keempat, apabila waktu yang diberikan untuk menjawab masih tersedia, tapi jawaban sudah selesai dilontarkan, para calon diperkenankan untuk berkata cukup agar waktu menjawab dapat dihentikan. Kelima, para kandidat ketua OSIS dilarang untuk menginterupsi atau menyela jawaban yang sedang dijawab oleh kandidat lainnya. Terima kasih. Saya akan membacakan pernyataan, harap dicatat jika butuh. Pernyataannya adalah, ketika kalian dihadapkan pada suatu keadaan di mana ketua OSIS yang terpilih memiliki kinerja yang bagus dalam bekerja, namun tidak dalam memimpin, bagaimana tanggapan kalian? Selanjutnya kita akan mendengar jawaban dari para calon kandidat ketua OSIS. Kepada nomor urut 1, Nadio Al-Haris, dipersilakan menjawab. Baik, jadi jika ketua OSIS tersebut tidak dapat memimpin karena masalah misalkan keluarganya tidak mengizinkan, maka kita bersama-sama berembuk bareng gimana kita mencari solusi gimana supaya ketua OSIS ini tetap bisa memimpin karena kinerjanya sangat bagus. Jadi kita bisa diskusikan dengan keluarganya. Namun jika tidak bisa memimpin karena kendala penyakit, maka ketua OSIS ini bisa diwakilkan dahulu oleh wakilnya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari nomor urut 1, Nandio. Selanjutnya akan dilanjutkan tanggapan dari Johannes Rian selaku nomor urut 3, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Tanggapan saya mengenai ketua OSIS yang bagus dalam bekerja namun tidak memiliki jiwa kepemimpinan, menurut saya itu tidak sesuai, karena dalam menjadi ketua OSIS kita harus memiliki jiwa leadership yang dimana kita akan membangun kinerja dalam semua anggota OSIS, yang pasti itu membutuhkan jiwa kepemimpinan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari nomor urut 3. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari nomor urut 5, Azhara Rilis Nabila, dipersilakan menjawab.
Baik, sebelumnya saya Azhar Rilis sebagai calon nomor urut 5. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh moderator tadi. Tanggapan saya apabila ada ketua OSIS yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan adalah saya merasa bahwa hal tersebut wajar karena sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna dan di dalam OSIS kita bisa sama-sama belajar, entah itu belajar sifat kepemimpinan dan juga hal yang masih banyak lagi. Nah, apabila dia bagus dalam hal bekerja, maka bisa saja kita memberikan dia atau ketua OSIS tersebut. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis, terima kasih atas jawabannya Azhara Rilis selaku calon ketua OSIS nomor urut 5. Selanjutnya kita akan mendengar tanggapan dari nomor urut 7, Tasnim Rasya Kusuma, dipersilakan menjawab. Izin menjawab, menurut saya jika kita menjadi OSIS dan terpilih menjadi OSIS berarti kita punya jiwa kepemimpinan atau leadership. Tapi jika memang ketua OSIS ini tidak memiliki jiwa kepemimpinan, maka kita akan berdiskusi kembali untuk memecahkan masalahnya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari nomor urut 7, Tasnim Rasya Kusuma. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari nomor urut 2, Abdul Zikri Makrifat, dipersilakan. Ya, saya selalu ketua nomor urut 2. Menurut saya hal ini adalah hal wajar karena pada dasarnya jiwa kepemimpinan itu bisa tumbuh secara alami dalam diri seseorang. Dan ketika ketua OSIS ini memiliki kinerja yang bagus namun tidak bisa memimpin, jiwa kepemimpinannya akan semakin tumbuh secara alami bersumber dari pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan ketika dia berada di OSIS organisasi. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari nomor urut 2, Abdul Zikri. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari tanggapan dari nomor urut 4, Muhammad Gumilang Surya Wijaya, dipersilakan menjawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gumilang dari nomor urut 4 akan menanggapi pernyataan dari moderator. Di mana misalkan ketua OSIS yang terpilih itu tidak mempunyai jiwa kepemimpinan. Memang sebelumnya jadi ketua OSIS tidak harus sempurna itu. Jadi solusinya kita bisa dapat saling berdiskusi bagaimana cara membantunya. Dengan seiring dia menjadi ketua OSIS, dia mungkin dapat belajar lagi jiwa kepemimpinan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari nomor urut 4, Muhammad Gumilang Surya Wijaya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari nomor urut 6, Vivi Anandita Suhendra, dipersilakan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab tanggapan yang diberikan oleh moderator. Menurut saya, seperti yang kita ketahui, ketua OSIS itu dipilih oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Jakarta. Jadi itu hal yang sangat wajar jika dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi solusi yang saya ingin lakukan adalah karena kita berada di sebuah organisasi, kita bisa membantu ketua OSIS tersebut untuk melatih dan juga meningkatkan jiwa kepemimpinan dari diri dia sendiri. Terima kasih. Para calon dipersilakan untuk meninggalkan ruangan acara. Selanjutnya akan ada sesi penutupan dari calon ketua MPK periode 2021-2022 kepada Arjuna Octavian Syabil, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah acara yang telah kita laksanakan bersama dengan penuh semangat ini, saya Arjuna Octavian Syabil selaku calon ketua MPK periode 2021-2022 ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada para hadirin dan para penonton di rumah yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Dan jangan lupa besok akan ada pemilihan calon ketua OSIS periode 2021-2022. Jalan-jalan ketemu orang baik, pulangnya beli batik.
pilihlah yang terbaik untuk SMA Negeri 106 yang lebih baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah sesi pernyataan sekaligus berakhirnya seluruh rangkaian acara pada hari ini. Saya Nur Afni Wulandari selaku MC dan moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.